Ekskul renang hari itu menjadi ekskul renang pertama dan terakhir. Ini kisah tentang Kava dan Fatia. Kava berusia 7 tahun dan Fatia berusia 6 tahun. Mereka berdua adalah murid kelas 1 di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Jazari di Babelan, Bekasi. Selain satu sekolah, rumah mereka juga bertetangga. 11 Agustus 2025, pagi itu Kava dan Fatia berangkat sekolah seperti biasa, diantar oleh ibunya Fatia. Setelah pelajaran selesai, sekitar pukul 2 siang, kegiatan dilanjutkan dengan ekskul renang pertama di tahun ajaran tersebut. Kebetulan sekolah mereka ini memang punya kolam renang sendiri yang ada di seberang gedung sekolah mereka. Hari itu ada sekitar 25 siswa yang mengikuti ekskul renang tersebut, dan ada 2 orang pengawas yang mendampingi, yaitu sang pelatih renang dan juga seorang guru. Sementara orang tua murid tidak diperkenankan untuk mendampingi. Ekskul pun dimulai dan suara anak-anak bergema di kolam renang indoor itu. Namun tak lama setelahnya, ada beberapa murid yang menyadari kalau ada teman mereka yang tenggelam. Mereka pun segera memberitahu pelatih dan guru pengawas. Pak, Bu, ada yang tenggelam. Setelah itu, pelatih dan guru pengawas langsung mengevakuasi dan memberikan pertolongan pertama pada kedua siswa yang tenggelam, yaitu Kava dan Fatia. Sekitar pukul 2.30 siang, orang tua Kava menerima panggilan dari guru pendamping dan kepala sekolah agar segera menuju rumah sakit Viola Pondok Ungu Permai. Orang tua Kava pun bergegas menuju ke rumah sakit. Namun setibanya di rumah sakit, orang tua Kava diberitahu bahwa anaknya Kava dan temannya Fatia telah meninggal dunia karena tenggelam. Kebayangkan sedihnya orang tua Kava seperti apa? Ibu Kava pun segera menyampaikan berita ini kepada ibunya Fatia. Dengan menahan sedih dan pilu, Kava dibawa ke rumah duka di wilayah Pondok Ungu Permai, sedangkan Fatia dibawa ke rumah duka keluarganya di Bekasi. Tak lama setelah itu, Kava dan Fatia pun langsung dimakamkan. Pihak keluarga juga langsung melaporkan insiden ini ke kepolisian setempat. Sampai cerita ini dibuat, kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Metro Bekasi dan Polsek Babelan dengan dugaan pelanggaran pasal 39 KUHP terkait kelalaian dalam pengawasan saat renang. Belum ada penetapan tersangka, serta pemeriksaan saksi dan bukti masih terus berlanjut. Pasca kejadian ini, sekolah pun ditutup dan kegiatan belajar mengajar diliburkan sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Menurut laporan, pihak keluarga menolak untuk melakukan otopsi pada jenazah. Jadi, meskipun visum sempat dilakukan, namun karena tidak adanya otopsi, membuat proses hukum menjadi lemah atau terhambat. Aku jelasin dulu ya bedanya visum dan otopsi. Visum adalah pemeriksaan luar tubuh tanpa adanya pembedahan yang dilakukan pada orang yang masih hidup atau jenazah yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau menggambarkan keadaan seseorang. Sedangkan otopsi hanya dilakukan pada jenazah dan dilakukan pembedahan untuk mencari penyebab pasti dari kematiannya. Tanpa otopsi ini, sulit untuk mencari penyebab pasti dari suatu kematian. Proses pengadilan pun bisa terhambat karena bukti kematian menjadi tidak lengkap. Dan karena penyebab kematian yang tidak jelas ini, sulit untuk menentukan siapa yang lalai dan bertanggung jawab. Bagaimana menurut kalian?